Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Imam Nurholik NPM 227 dan Zulkarnain 256. Di sini kami ingin menjelaskan tentang model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pengertian model pembelajaran Problem Based Learning. Menurut resume pembelajaran PBL ini menurut John Dodge tahun 1994 adalah instruksi kepada siswa untuk selalu belajar, menciptakan kolaborasi yang solid dalam suatu grup untuk memecahkan masalah yang ada. Materi masalah yang dibuat guru untuk siswa bermanfaat untuk menumbuhkan kecekapan dalam analisis, inisiatif, dan kritis yang mana intinya akan terbenam pada pola pikir peserta didik. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah sinteks model pembelajaran atau PBL. Yang pertama adapun konsep dasar atau basis kompleks. Guru menyampaikan dasar pengetahuan yang terdiri dari konsep dasar, instruksi, sumber, koneksi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mata pembelajaran yang akan disampaikan. Ini bermanfaat agar siswa dapat menangkap maksud dari apa yang disampaikan, sehingga suasana pembelajaran akan terkoneksi dengan mudah dan visi misi pembelajaran bisa tercapai. Yang kedua, pendefinisian masalah atau defining the problem. Pada bagian ini, guru mengutarakan skenario atau permasalahan, lalu siswa melaksanakan aktivitas brainstorming. Ini berarti setiap siswa dalam grup harus menyatakan ide dan pendapat. Langkah ini bisa melahirkan berbagai macam ide pendapat. Yang ketiga, pembelajaran mandiri atau self-learning. Siswa diharuskan menemukan referensi belajar dari banyak sumber agar pengetahuan yang ada akan semakin jelas. Referensi bisa memiliki bentuk berupa artikel, video, perpustakaan, berita, situs internet, buku, ataupun itu asalkan bahan berasal dari sumber yang relevan. Investigasi ini mempunyai misi penting, yakni yang pertama, agar siswa bisa menemukan sumber informasi dan memahami permasalahan dengan baik. Yang kedua, agar siswa bisa bersatu dengan satu tujuan dalam mengutarakan isu di depan kelas. Segera akurat dan relevan. Yang keempat, pertukaran pengetahuan atau access knowledge. Sesudah siswa memperoleh referensi yang diinginkan untuk penanaman materi pada pembelajaran selanjutnya, siswa diminta untuk berdiskusi dalam sebuah grup untuk mematangkan bahan sumber, lalu merumuskan solusi untuk permasalahan grup, sehingga pertukaran pengetahuan dalam grup diskusi bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, penilaian assessment. Terdapat 3 bagian yang harus dilakukan ketika penilaian, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seluruh penilaian dalam kapitalitas siswa dalam memperoleh pengetahuan terdiri dari aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan diantaranya adalah laporan, catatan, pekerjaan rumah, kuisi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang selanjutnya adalah tujuan PBL untuk pendidikan. Meningkatkan pola pikir, menemukan solusi atau pemecahan masalah. Melatih siswa memiliki keterampilan untuk proses berpikir abstrak. Tentu sangat berbeda dengan melatih jiwa untuk berpikir konteks. Rexnix menjelaskan bahwa kondisi dan koneksi dalam proses berpikir tentang berpikir, yakni walaupun kerangka berpikir mempunyai kesamaan antara konteks, jadi setiap berpikir itu memiliki keberagamaan tergantung siswa ketika memecahkan masalah. Yang kedua, mempelajari pola pikir. Model pembelajaran PBL ini juga memiliki misi untuk mendukung kemampuan siswa
ketika menghadapi masalah di kehidupan nyata dan mempelajari tugas penting sebagai manusia mandiri. Rechditz menyampaikan PBL sangat penting untuk memecahkan masalah dengan bekerja sama. Yang ketiga, mempelajari kemandirian. Dengan menantang siswa untuk terus menemukan solusi dari masalah dalam siswa sendiri. Ini bisa berdampak pada pengembangan mental yang lebih solid untuk kehidupan yang lebih mandiri. Tentu perlu tuntunan oleh guru secara konsisten dengan motivasi siswa untuk terus mempertanyakan segala sesuatu dan memberikan penghargaan bila pernyataannya siswa memiliki kualitas yang bagus. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan pembelajaran problem based learning. Kelebihannya yaitu 1. Penemuan solusi adalah metode paling signifikan untuk bisa memahami pengetahuan. Yang kedua, problem solving bisa memicu pembelajaran untuk lebih lapar dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pemecahan masalah bisa menumbuhkan semangat siswa dalam kegiatan belajar. Yang keempat, bisa bermanfaat untuk penemuan cara agar menerangkan pengetahuan kepada orang lain. Yang kelima, memberikan rasa tanggung jawab dalam belajar. Selain itu, penemuan solusi ini juga mengembangkan siswa untuk bisa refleksi diri terhadap proses belajar. Yang keenam, siswa bisa mengetahui bahwa setiap pembelajaran pada hakikatnya adalah cara berpikir, tidak hanya belajar melalui buku dan guru secara mentah. Yang ketujuh, dengan metode pemecahan masalah, siswa cenderung lebih bersemangat dan menyukai dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, metode PBL melatih siswa untuk berpikir dan bisa mencerna pengetahuan baru secara solid. Yang kesembilan, berguna untuk siswa agar bisa memakai pengetahuan yang dimiliki di dunia nyata. Dan yang terakhir, model PBL bisa berguna untuk memicu siswa untuk secara konsisten untuk terus belajar meskipun belajar di jenjang formal sudah berakhir. Kelemahannya yaitu adalah bila pembelajaran tidak mempunyai inisiatif atau semangat dan permasalahan terlalu sulit dipecahkan. Siswa akan merasa jenuh untuk hanya sekedar mencoba. Kesuksesan PBL harus mengorbankan persiapan dan waktu yang tidak sedikit. Pemahaman yang kurang akan berdampak pada siswa dalam memotivasi diri dalam memecahkan masalah. Kesimpulannya, pada dasar esensinya utama yang diperhatikan adalah sikap siswa untuk variatif dalam pembelajaran untuk menghasilkan pemahaman dan ketahanan pengetahuan yang lebih baik. Sikap aktif tersebut bisa membantu siswa dalam menangani segala macam masalah dalam hidup. Selain itu, kemampuan mengatasi masalah bisa membantu siswa dalam pemikiran kritis, kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan belajar mandiri.